Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pengaruh ekstrak daun sirih merah atau Piper crocatum ruis and puff terhadap glukosa darah mencit atau mus musculus L jantan yang diinduksi sukrosa dengan anggota yaitu 1. Eni Asmariza Liliwana dengan NPM 203-30702. Yang kedua ada Suci Eliati dengan NPM 203-30730. Dan yang terakhir ada Yuni Muktiwibowo dengan NPM 203-30732. Saya Yuni Muktiwibowo dengan NPM 203-30732 ingin mempresentasikan terlebih dahulu mengenai tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM sering dikenal dengan penyakit gula atau kencing manis. Menurut WHO tahun 2015, DM adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak cukup menghasilkan insulin atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Insulin adalah hormon yang mengatur gula darah. DM merupakan penyakit akibat gangguan pada sistem metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam tubuh. Gangguan tersebut disebabkan oleh kurangnya produksi atau resistensi sel-sel tubuh terhadap insulin. Pankreas sebagai produsen insulin tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Peranan insulin dalam proses metabolisme adalah mengubah gula menjadi energi serta sintesis lemak. Keadaan insulin tubuh yang rendah mengakibatkan terjadinya kelebihan gula dalam darah yang disebut hiperglikemia. Hal ini menyebabkan pembakaran dan penggunaan karbohidrat tidak sempurna. Kemudian ada penanganan DM. Penanganan DM sementara ini dilakukan dengan obat-obat antidiabetikum. Selama ini pengobatan yang telah dilakukan untuk penderita DM adalah injeksi insulin dan pemberian obat oral. Pengobatan DM menggunakan insulin dan obat antidiabetes oral membutuhkan waktu yang panjang. Pengobatan ini cenderung mengakibatkan terjadinya resistensi insulin. Resistensi tersebut seperti timbulnya hipoglikemia, mual, rasa tidak enak di perut, dan anoreksia. Lalu, tanaman obat yang dapat menurunkan kadar gula darah. Tanaman obat yang dapat menurunkan kadar gula darah diantaranya yaitu sirih merah. Sirih merah bisa tumbuh dengan baik di tempat yang teduh dan tidak terlalu banyak terkena sinar matahari. Daun sirih merah mengandung senyawa fitokimia diantaranya yaitu senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid pada daun sirih merah bersifat antioksidan. Antioksidan ini dapat mengikat radikal hidroksil yang merusak sel beta pulau Langerhans pankreas, sehingga produksi insulin akan menjadi maksimal. Secara empiris, kandungan senyawa flavonoid daun sirih merah dapat menurunkan kadar glukosa darah dan menyembuhkan penyakit diabetes mellitus atau DM. Rebusan daun sirih merah tidak memiliki toksisitas hingga dosis 20 gram atau kilogram berat badan tikus. Hal ini menunjukkan bahwa rebusan daun sirih merah relatif aman dan memiliki potensi bioaktivitas. Ekstrak daun binahong atau Anredera cordifolia Sten 1,8 gram per kilogram berat badan dapat menurunkan kadar gula darah pada tikus putih jantan. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan. Dalam persiapan ini ada 3. Yang pertama, persiapan hewan uji. Yang kedua, persiapan bahan uji atau pembuatan rebusan daun sirih merah. Yang ketiga, ada pembuatan larutan sukrosa. Kemudian, setelah persiapan, ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pemberian larutan sukrosa. Yang kedua, pemberian dosis perlakuan. Setelah pelaksanaan, ada pengamatan, yaitu pemeriksaan kadar glukosa darah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Nama saya Suci Aliati dengan NPM 203 307 30. Teknik analisis data. Data kadar glukosa darah yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA. Uji lanjutan yang digunakan untuk melihat perbedaan yang nyata antara perlakuan adalah uji rata-rata Duncan pada taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan kadar glukosa darah mencit musculus L jantan yang diinduksi sukrosa selama 5 hari, maka didapatkan hasil rata-rata glukosa darah yang bervariasi pada masing-masing mencit musculus L jantan. Pada pengamatan glukosa darah mencit musculus L jantan yang diberikan ekstrak daun sirih merah, Piper, Crocatum, Ruiz, dan Pfaff selama 7 hari juga didapatkan rata-rata glukosa darah masing-masing mencit mengalami penurunan. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kadar glukosa darah mencit musculus L jantan pada data basal mengalami perubahan sebelum diberikan ekstrak. Selisih rata-rata kadar glukosa darah mencit musculus L jantan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Perlakuan pertama dengan selisih rata-rata kadar glukosa darah 14,75 mg per dl. Perlakuan kedua dengan selisih rata-rata kadar glukosa darah 39,5 mg per dl. Perlakuan ketiga dengan selisih rata-rata kadar glukosa darah 3,25 mg per dl. Perlakuan keempat dengan selisih rata-rata kadar glukosa darah 7,5 mg per dl. Perlakuan kelima dengan selisih rata-rata glukosa darah 17,25 mg per dl. Dan yang terakhir ada perlakuan keenam dengan selisih rata-rata kadar glukosa darah 51,75 mg per dl. Perkenalkan, saya Eni Asmari Jaliliwana dengan NPM 203307002. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan selisih rata-rata kadar glukosa darah mencit atau musculus L jantan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Dari tabel yang telah diketahui di atas, pada perlakuan ke-1 atau kontrol positif, data basal rata-rata kadar glukosa darah mencit sebesar 82,5 mg per dl. Berdasarkan tabel 2, terjadi penurunan kadar glukosa darah mencit sebesar 14,75 mg per dl dari data basal. Selanjutnya, pada perlakuan kedua atau kontrol negatif mencit terus diinduksi sukrosa sampai hari ke-12. Rata-rata glukosa darah mencit pada perlakuan kedua berubah menjadi 115,5 mg per dl. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terjadi kenaikan glukosa darah mencit sebesar 39,5 mg per dl dari data basal. Selanjutnya, pada perlakuan ketiga mencit jantan diberikan ekstrak daun sirih merah dengan dosis 0,7 gram per kilogram berat badan mencit selama 7 hari yang dimulai dari hari ke-6 sampai hari ke-12. Pada hari ke-13, glukosa darah mencit kembali diukur. Kadar glukosa darah mencit tersebut berubah menjadi 85,5 mg per dl. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa kadar glukosa darah mencit mengalami penurunan sebesar 3,25 mg per dl sesudah diberikan ekstrak daun sirih merah. Selanjutnya, pada perlakuan keempat mencit jantan, diberikan ekstrak daun sirih merah dengan dosis 1,4 gram per kilogram berat badan mencit selama 7 hari. Kadar glukosa darah mencit tersebut berubah menjadi 84 mg per dl. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terjadi penurunan kadar glukosa darah mencit sebesar 7,5 mg per dl sesudah diberikan ekstrak daun sirih merah. Kemudian, pada perlakuan kelima mencit jantan diberikan ekstrak daun sirih dengan dosis 2,1 gram per kilogram berat badan mencit selama 7 hari. Kadar glukosa darah mencit tersebut berubah menjadi 82 mg per dl.
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terjadi penurunan kadar glukosa darah mencit sebesar 17,25 mg per dl sesudah diberikan ekstrak daun sirih merah. Dan yang terakhir, pada perlakuan ke-6 mencit jantan diberikan ekstrak daun sirih merah dengan dosis 2,8 gram per kilogram berat badan mencit selama 7 hari. Kadar glukosa darah mencit tersebut berubah menjadi 55 mg per dl. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terjadi penurunan kadar glukosa darah mencit sebesar 51,75 mg per dl sesudah diberikan ekstrak daun sirih merah. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Ekstrak daun sirih merah dapat menurunkan glukosa darah mencit jantan yang diinduksi sukrosa. Yang kedua, dosis ekstrak daun sirih merah yang paling tepat dalam menurunkan glukosa darah mencit jantan yang diinduksi sukrosa yaitu sebesar 2,8 gram per kilogram berat badan mencit. Berikutnya saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa perlu dilakukan peningkatan dosis dan pemberian sukrosa dan ekstrak daun sirih merah untuk melihat perbedaan yang lebih jelas pada masing-masing perlakuan yang diberikan, serta dapat dimanfaatkan sebagai obat alternatif yang menurunkan glukosa darah bagi penderita penyakit diabetes mellitus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.